Oke, sekarang kita akan membahas konsep dari kelarutan. Sebelum kita bahas tentang konsep dari kelarutan, kita kilas balik dulu konsep yang sudah kita pelajari tentang larutan. Jadi, kita sudah sering belajar bahwa terdapat 4 kemungkinan wujud dari suatu senyawa, yaitu padatan, simbolnya S, ini kependekan dari solid, kemudian cairan, ini simbolnya L, kependekan dari liquid, kemudian gas, simbolnya G, ini kependekan dari gas, dan yang terakhir itu adalah larutan. Ini simbolnya AQ, kependekan dari aqueous. Nah, jadi misalnya kita punya suatu senyawa NaOH. Nah, senyawa NaOH yang kita punya di sini, itu tuh wujudnya bisa 4 macam. Bisa jadi NaOH yang kita punya itu bentuknya padatan, bisa jadi bentuknya cairan, bisa jadi bentuknya gas, dan yang terakhir bisa jadi bentuknya itu larutan. Nah, kalau padatan, cairan, gas ini kan udah jelas. Kita udah bisa ngebedain padatan, cairan, dan gas. Nah, kalau larutan tuh gimana? Larutan tuh bentuknya tuh kayak gimana? Nah, jadi larutan definisinya itu adalah campuran homogen yang terdiri atas 2 komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Nah, di bab kali ini, larutan-larutan yang akan kita bahas, zat pelarutnya itu pasti air alias H2O. Pokoknya larutan-larutan yang akan kita bahas, di bab kali ini, pasti si H2O itu akan berperan sebagai zat pelarut. Nah, nanti yang beda-beda itu adalah zat terlarutnya. Misalnya kita lihat di sini, misalnya kita mencampurkan H2O alias air dengan HCl. Kita campurkan kedua zat ini. Nah, ketika kita mencampurkan kedua zat ini, maka kita akan mendapatkan yang namanya larutan HCl. Jadi si larutan HCl ini, dia pasti terdiri atas 2 komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Di mana si H2O itu pasti berperan sebagai zat pelarut. Nah, sementara zat terlarutnya itu adalah HCl. Ini adalah zat terlarutnya. Nah, jadi yang disebut dengan larutan HCl itu pasti zat terlarutnya itu adalah senyawa HCl. Jadi kalau kita punya larutan NaOH, pasti NaOH itu adalah zat terlarutnya. Sementara H2O itu adalah zat pelarutnya. Nah, pasti suatu larutan itu terdiri atas 2 komponen, zat pelarut dan zat terlarut. Oke, ini kilas baliknya. Sekarang kita mulai bahas tentang definisi dari kelarutan. Oke, jadi misalnya gini. Misalnya, kita punya suatu wadah yang kita isi dengan air. Kita isi dengan air alias kita isi dengan H2O. Misalnya di sini, volume dari airnya itu adalah sebesar 1 liter. Kita punya wadah yang isinya adalah 1 liter H2O. Kemudian di sini, kita punya NaCl dalam bentuk padatan. Jadi di sini kita punya NaCl dalam bentuk padatan atau dalam bentuk serbuk. Di sini massa dari NaCl-nya itu adalah sebesar 50 gram. Jadi kita punya 2 senyawa, NaCl dalam bentuk padatan dan air dalam bentuk cairan. Misalnya, kedua senyawa ini kita campurkan. Jadi si padatan NaCl ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke wadah ini. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi di sini? Apa yang akan terjadi ketika kita mencampurkan NaCl padatan dengan H2O cairan? Jadi, yang akan terjadi adalah si NaCl padatan ini, dia itu akan larut. Jadi, air di sini itu akan membuat padatan NaCl ini larut. Apa maksudnya larut? Jadi, larut itu kita definisikan, padatan itu akan berubah menjadi cairan. Nah, jadi ketika NaCl ini larut di dalam air, maka si NaCl yang awalnya bentuknya itu padatan, dia itu akan berubah menjadi cairan. Jadi, si NaCl di sini itu akan berubah menjadi cairan. Nah, kemudian yang terjadi adalah, si padatan yang sudah berubah jadi cairan tadi, itu akan bergabung dengan pelarut membentuk suatu larutan. Jadi, si NaCl ini itu akan bergabung dengan si H2O. Mereka berdua itu akan bercampur. Nah, kita sudah belajar tadi. Ketika ada 2 senyawa yang bentuknya cairan, kemudian kita campurkan,
maka di sini akan terbentuk yang namanya larutan. Jadi di sini juga sama. Di sini si NaCl cairan dan si H2O cairan di sini akan membentuk larutan. Larutan apa? Ya udah jelas kelihatan dari sini. Larutan yang akan terbentuk itu adalah larutan NaCl. NaCl yang bentuknya larutan. Kita tahu suatu larutan itu terdiri atas dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Sudah jelas, pasti zat pelarutnya itu adalah H2O. Si H2O pasti selalu berperan sebagai zat pelarut. Sementara zat terlarutnya udah jelas dari namanya, yaitu NaCl. Nah, di sini kita akan mempunyai suatu larutan NaCl. Katanya larutan yang kita punya itu sifatnya homogen. Jadi maksudnya apa homogen? Homogen maksudnya adalah kita udah tidak bisa lagi membedakan mana H2O, mana HCl. Mana zat pelarut, mana zat terlarut. Kita udah nggak bisa lagi ngebedain itu. Karena kedua senyawa ini itu sudah bercampur. Kita udah nggak bisa lagi ngebedain misalnya, oh ini di bagian sini itu NaCl, oh ini di bagian sini itu H2O. Enggak, kita udah nggak bisa lagi ngebedain mana H2O, mana NaCl. Mereka berdua sudah tercampur di sini. Nah, itu maksud dari homogen. Ya, jadi itu yang akan terjadi ketika kita mencampurkan suatu padatan dengan H2O. Si H2O atau air ini, dia itu akan membuat si padatan ini larut. Jadi, seluruh NaCl yang beratnya atau masanya 50 gram ini, dia itu seluruhnya akan larut. Oke, sekarang kita lihat di sini. Misalnya sekarang NaCl yang kita punya itu masanya 200 gram. Sekarang kita tambah NaCl-nya tadi 50 gram, sekarang kita tambah menjadi 200 gram. Jadi masanya itu lebih banyak. Sama, kita campurkan ke sini. Nah, yang akan terjadi juga sama. Si NaCl ini, dia akan berubah menjadi cairan, NaCl liquid, dia akan larut menjadi cairan, kemudian NaCl dan H2O ini akan bergabung, lagi-lagi membentuk yang namanya larutan NaCl. Nah, di sini juga sama. Seluruh NaCl yang kita punya di sini, seluruhnya itu akan larut. Jadi 200 gram NaCl ini, seluruhnya itu akan larut. Alias seluruhnya itu akan berubah bentuknya menjadi cairan. Nah, kemudian misalnya kita lihat di sini, kita tambah lagi NaCl-nya. Sekarang NaCl yang kita punya itu ada sebesar 300 gram. 300 gram ini kita masukkan ke sini. Nah, yang terjadi sama. Seluruh NaCl 300 gram ini, seluruhnya itu akan larut. Lagi-lagi membentuk larutan yang namanya larutan NaCl. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi NaCl-nya. Sekarang NaCl-nya menjadi 357 gram. Kita masukkan NaCl 357 gram ke H2O ini. Nah, sama, NaCl dan H2O itu akan bercampur. Lagi-lagi membentuk yang namanya larutan NaCl. Jadi, seluruh padatan NaCl yang kita punya di sini, itu seluruhnya itu akan larut. Berubah menjadi cairan, bergabung dengan H2O membentuk larutan NaCl. Nah, hal yang menarik itu terjadi ketika, misalnya kita punya padatan NaCl sebanyak 358 gram. Jadi kita tambahkan lagi 1 gram, tadi 357. Sekarang di percobaan yang ini, massa NaCl-nya itu menjadi 358 gram. 358 gram ini lagi-lagi kita masukkan ke H2O. Nah, hal menarik yang akan terjadi di sini adalah ternyata tidak semua NaCl yang kita punya itu bisa larut. Ternyata kalau kalian coba di sini, ternyata hanya 357 gram NaCl yang bisa larut. Hanya 357 gram NaCl yang akan berubah menjadi cairan, kemudian bergabung dengan H2O, membentuk larutan NaCl. Nah, hanya 357 gram yang mampu membentuk larutan NaCl. Sementara sisanya, alias 1 gram lainnya, itu dia tidak bisa larut. Si 1 gram ini, dia akan tetap dalam bentuk padatan. Jadi di sini kita punya 1 gram NaCl yang bentuknya padatan. Artinya di sini kita akan melihat butiran-butiran NaCl dalam bentuk padatan. Dan kalau kalian timbang, di sini pasti massa dari padatannya itu pasti sebesar 1 gram. Ya, jadi dari 358 gram NaCl padatan yang kita punya di sini, ternyata hanya 357 yang mampu larut.
sementara 1 gramnya itu tidak bisa larut. Nah, ini beda dengan percobaan-percobaan yang kita bahas di halaman sebelumnya. Di sini dia semuanya larut, di sini juga semuanya larut, di sini juga semuanya larut, di sini juga semuanya larut. Nah, sementara ketika ini kita tambahkan menjadi 358 gram, ternyata tidak semuanya bisa larut. Begitupun misalnya ketika kita punya NaCl padatannya itu sebanyak 400 gram. Di sini sama, kita masukkan ke dalam 1 liter H2O. Hasilnya sama, ternyata yang bisa larut itu hanya sebanyak 357 gram. Dia akan membentuk larutan NaCl. Sementara sisanya 400 kurangi 357 itu 43 gram. Sementara 43 gramnya itu tidak akan larut alias masih dalam bentuk padatan yaitu NaCl solid. Sehingga di wadah ini kita akan melihat cukup banyak padatan-padatan NaCl di bagian bawah nih. Di sini kita akan melihat NaCl dalam bentuk padatan yang kalau kita timbang masanya pasti masanya itu sebesar 43 gram. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa yang bisa larut itu hanya sebanyak 357 gram? Kenapa sisanya ini nggak bisa larut? Nah, untuk memahami fenomena ini, kita harus memahami suatu konsep yang disebut dengan kelarutan. Kelarutan ini simbolnya S. Definisinya, kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuannya itu gram per liter. Jadi, nilai kelarutan itu menunjukkan jumlah gram zat terlarut yang dapat larut dalam 1 liter zat pelarut. Oke, jadi ini maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya, kelarutan dari senyawa NaCl itu nilainya adalah 357 gram per liter. Ini adalah nilai dari kelarutan senyawa NaCl, 357 gram per liter. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita punya 1 liter H2O alias 1 liter zat pelarut, maka si 1 liter zat pelarut ini, dia itu akan memiliki kemampuan untuk melarutkan si padatan NaCl sebanyak 357 gram. Jadi jika kita punya 1 liter zat pelarut atau 1 liter H2O, maka si 1 liter zat pelarut itu, dia itu hanya mampu melarutkan sebanyak 357 gram NaCl. Nggak bisa lebih, dia itu tidak bisa melarutkan lebih banyak dari angka ini. Nah, ini menjawab kenapa di sini yang bisa larut itu hanya sebanyak 357 gram. Karena di sini kita punya H2O-nya itu hanya sebanyak 1 liter. Kita tahu tadi 1 liter H2O itu hanya mampu melarutkan sebanyak 357 gram. Nah, itulah kenapa si 1 gram ini nggak bisa larut. Si 1 gram ini masih dalam bentuk padatan. Karena ya si H2O ini kemampuannya cuma segitu. Dia itu hanya bisa melarutkan sebanyak 357 gram NaCl. Begitupun di sini, si 1 liter H2O itu hanya mampu melarutkan sebanyak 357 gram NaCl. Sementara sisanya, dia udah nggak bisa lagi. Si H2O ini, dia udah nggak mampu lagi melarutkan si NaCl ini. Karena dia kemampuannya itu hanya bisa melarutkan sebanyak 357 gram. Nah, itu makna dari nilai kelarutan. Jumlah gram zat terlarut yang dapat larut dalam 1 liter zat pelarut. Nah, sekarang misalnya sekarang kita punya H2O, tapi sekarang volumenya itu bukan 1 liter lagi, tapi sekarang kita punya 3 liter. Nah, misalnya di sini, NaCl kita masukkan sebanyak 1.200 gram. Pertanyaannya, berapa gram NaCl yang bisa larut dan berapa gram NaCl yang tidak larut? Berapa gram yang bisa larut membentuk larutan NaCl dan berapa gram yang tidak bisa larut dan masih berbentuk NaCl padatan? Oke, gimana caranya? Kita manfaatkan informasi tadi. Ini kan katanya kelarutan dari NaCl itu adalah 357 gram per liter. Jadi, kelarutan dari NaCl itu adalah 357 gram per liter. Artinya, kalau kita punya 1 liter H2O,
maka si 1 liter H2O itu mampu melarutkan sebanyak 357 gram NaCl. Nah, tapi sekarang yang kita punya di sini itu H2O-nya sebanyak 3 liter. Pertanyaannya, 3 liter H2O ini dia itu mampu melarutkan berapa banyak NaCl? Berapa banyak NaCl yang mampu dilarutkan oleh 3 liter H2O? Ya udah gampang, dari informasi ini kan ketahuan tadi 1 liter itu mampu melarutkan 357 gram. Kalau 3 liter berapa? Ya udah tinggal kita kalikan aja. 357 gram itu buat 1 liter. Kalau buat 3 liter ya tinggal kita kalikan. Ininya coret, dapat 357 kali 3. Ini sama dengan 1071 gram. Artinya, 3 liter H2O ini, dia itu mampu melarutkan sebanyak 1071 gram NaCl. Jadi yang bisa larut itu sebanyak 1071 gram. Sementara sisanya, yaitu 1200 kurangi 1071, ini 129. Nah, di sini 129 gramnya itu tidak akan larut. Dia masih akan berbentuk padatan. Jadi di sini kita akan melihat padatan-padatan NaCl yang kalau kita timbang itu beratnya adalah 129 gram. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Tinggal kita kalikan, terus kita bandingkan angka ini dengan angka yang ini. Nanti ketemu yang larut berapa, kemudian yang masih berbentuk padatan berapa. Oke, dan ini masuk akal ya. Kenapa di sini kita kalikan 3? Karena kan kita punya H2O 3 liter, itu kan sebenarnya sama aja kayak kita punya H2O 1 liter, tapi punya 3. 1 liter, 1 liter, 1 liter. Kalau dijumlahin itu jadi 3 liter. Nah, kita tahu 1 liter H2O itu mampu melarutkan 357 gram NaCl. Ya udah, sama juga H2O di sini juga sama. Dia mampu melarutkan 357 gram. Yang ini juga sama 357 gram. Nah, jadi kesimpulannya 3 liter H2O itu mampu melarutkan 357 dikali 3 gram NaCl. Nah, makanya tadi di sini kita kalikan 3 ya, karena volumenya itu 3 liter. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tadi kita sudah membahas bahwa kelarutan satuannya itu adalah gram per liter. Nah, sebenarnya di sini kita akan membahas kelarutan itu satuannya bisa gram per liter, tapi bisa juga mol per liter. Jadi satuannya tuh bisa 2 macam. Dan kita bisa mengkonversi kedua satuan ini. Jadi misalnya, kalau di sini diketahui kelarutan dari NaCl itu adalah 357 gram per liter. Nah, misalnya kita pengen tahu berapa kelarutan dari NaCl, tapi satuannya itu mol per liter. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita harusnya sudah belajar cara mengkonversi satuan itu di fisika kelas 10. Jadi kalau di sini satuannya gram per liter, terus kemudian ini mau kita ubah menjadi mol per liter, kita lihat di sini gram, di sini mol. Artinya harus ada suatu besaran yang menghubungkan besar gram dan besar mol. Kita sudah belajar di bab stoikiometri suatu besaran yang menghubungkan besar gram dan besar mol itu disebut dengan Mr. Untuk senyawa NaCl, nilai Mr-nya itu adalah 58,5 gram per mol. Nah, nilai ini itu menghubungkan besar gram dan besar mol. Jadi sekarang kita bisa nih mengubah satuan S ini menjadi mol per liter. Untuk kasus ini tinggal kita bagi aja. Nanti kelihatan nih kenapa dibagi. Jadi kan SnACl itu kan 357 gram per liter. Ini mau kita ubah menjadi mol per liter. Ini kita bagi aja dengan nilai Mr. Yaitu untuk NaCl, Mr-nya adalah 58,5 gram per mol. Nah, kalau udah gini kan ini gram. Bisa kita coret dong. 357 dibagi 58,5 itu adalah 6,1. Satuannya apa? Ini kan tadi dicoret jadi 1, ini dicoret jadi 1. Jadi yang atas satuannya 1 per liter, yang bawah satuannya 1 per mol. Ini gampang, kita sudah sering belajar, ini pasti satuannya mol
per liter. Nah, jadi untuk mengubah dari gram per liter menjadi mol per liter, tinggal kita bagi dengan MR-nya. Tinggal kita bagi dengan MR si padatan ini. Jadi dapat NaCl itu punya kelarutan sebesar 6,1 mol per liter. Jadi ini kelarutan jika satuannya gram per liter, ini kelarutan jika satuannya mol per liter. Dan ini maknanya juga mirip dengan yang atas. Yang ini maknanya adalah ketika kita punya 1 liter H2O atau 1 liter pelarut, maka si 1 liter pelarut tersebut itu akan mampu melarutkan NaCl sebanyak 6,1 mol. Jadi 6,1 mol itu bisa larut dalam 1 liter pelarut. Jadi mirip kayak di sini ya, cuman kalau ini gram, yang ini mol. Oke, kalau kebalikannya juga sama. Kalau misalnya di sini diketahui kelarutan dari AgCl itu adalah 1,34 kali 10 pangkat minus 5 mol dikali liter min 1. Ini sebenarnya sama aja kayak mol per liter. Nah, kita mau mengubah mol per liter menjadi gram per liter. Ya udah, kalau ini udah kelihatan gampang. Kelarutan dari AgCl itu kan sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Kalau kita mau mengubah ini menjadi gram per liter, gampang, tinggal kita kalikan dengan nilai MR-nya. MR dari AgCl itu adalah 143,5 gram per mol. Ya udah kelihatan. Ini mol berarti bisa kita coret. Ini jadi 1, ini jadi 1. Berarti nanti hasilnya, satuannya itu pasti gram per liter. Jadi ini satuannya gram per liter. Ini 0,0019. Ya, jadi di sini kita mengubah satuan dari kelarutan yang awalnya mol per liter menjadi gram per liter. Jadi caranya tinggal kita kalikan dengan nilai MR-nya. Ya, itu tentang satuan dari kelarutan. Jadi satuannya ada 2 ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini masih membahas tentang satuan dari kelarutan. Kita bahas contoh soalnya seperti ini. Di sini kita punya H2O, volumenya itu 3 liter. Kemudian kita punya padatan PbCl2, masanya itu 20 gram. Di sini kita pengen tahu berapa gram yang akan larut dan berapa gram yang tidak akan larut. Caranya sama dengan contoh yang tadi ya. Cara pengerjaannya sama dengan contoh di sini. Kita bandingkan nilai kelarutannya, kita kalikan dengan volumenya dulu, kemudian kita bandingkan angka ini dengan angka ini. Nah, tapi masalahnya kita lihat di sini satuannya belum cocok. Di sini diketahui kelarutan dari PbCl2 itu adalah sebesar 0,016 mol per liter. Ini atasnya mol. Sementara padatan yang kita punya di sini, ini satuannya gram. Ya udah, kita ubah dulu si satuan kelarutan ini ke gram per mol. Caranya sudah kita bahas tadi, tinggal kita kalikan dengan MR dari PbCl2. Jadi S dari PbCl2 itu sama dengan 0,016 mol per liter dikali dengan 278 gram per mol. Ini coret, nanti dapat hasilnya satuannya itu gram per liter. Ini adalah 4,448. Atau ini kita buletin aja jadi 4,45. Ya, artinya 1 liter H2O itu mampu melarutkan PbCl2 sebanyak 4,45 gram. Oke, karena kita di sini punyanya 3 liter, kita hitung si 3 liter ini dia itu mampu melarutkan berapa banyak PbCl2. Ya udah, tinggal kita kalikan. 4,45 gram itu untuk 1 liter H2O. Kalau H2O-nya itu ada 3 liter, tinggal kita kalikan. Ini coret, 4,45 dikali 3. Ini sama dengan 13,35 gram. Ya, artinya 3 liter H2O ini, dia itu mampu melarutkan 13,35 gram PbCl2. Jadi yang bisa larut itu adalah sebesar 13,35 gram. Sementara sisanya, yaitu 20 kurangi 13,35, yaitu 6,65 gramnya, dia itu tidak akan larut. Jadi yang larut itu 13,35, sementara sisanya itu tidak bisa larut. Ya, itu untuk satuan dari kelarutan ya. Oh iya, di sini kan tadi kelarutan itu satuannya bisa mol per liter. Mol per liter
kita tahu ini bisa kita tulis juga sebagai molar. Jadi kita tahu mol dibagi liter itu sama aja kayak molar. Jadi sebenarnya 6,1 mol per liter itu bisa kita tulis juga sebagai 6,1 molar. Nah, itu tentang satuan dari kelarutan. Oke, sekarang kita bahas konsep selanjutnya tentang kelarutan. Jadi, kita di sini akan membahas 3 jenis larutan. Jadi, suatu larutan itu bisa kita kelompokkan ke dalam 3 jenis atau 3 kelompok. Yang pertama, itu disebut dengan larutan tak jenuh. Yang kedua, itu disebut dengan larutan tepat jenuh. Yang ketiga, ini L-nya kurang ya. Yang ketiga disebut dengan larutan lewat jenuh. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, larutan tak jenuh definisinya adalah jumlah zat terlarut itu lebih sedikit dari jumlah yang mampu dilarutkan oleh pelarut. Jadi contohnya yang tadi nih. Nah, misalnya yang ini. Di sini kita memasukkan NaCl sebanyak 300 gram ke dalam H2O 1 liter. Padahal H2O 1 liter, kita tahu dia itu mampu melarutkan NaCl sebanyak 357 gram. Nah, yang kita masukkan ke sini, itu jumlahnya hanya 300. Padahal si H2O ini, si H2O 1 liter ini, dia itu mampu melarutkan 357 gram NaCl. Jadi di sini, jumlah zat terlarutnya itu lebih sedikit dari jumlah yang mampu dilarutkan oleh pelarut. Di sini, jumlah zat terlarutnya itu 300, sementara jumlah zat yang mampu dilarutkan oleh H2O 1 liternya itu adalah 357. Jadi jumlah zat terlarutnya itu lebih sedikit. Nah, kita bandingkan dengan nomor 2. Ini disebut dengan larutan tepat jenuh. Yaitu ketika jumlah zat terlarut itu sama dengan jumlah yang mampu dilarutkan oleh pelarut. Contohnya di sini. Di sini kita memasukkan NaCl sebanyak 357 gram. Padahal si H2O 1 liter itu tuh dia memiliki kemampuan untuk melarutkan NaCl sebanyak 357 gram juga. Nah, jadi di sini angkanya pas. Zat terlarut yang masuk dan zat terlarut yang mampu dilarutkan oleh pelarut itu nilainya sama-sama 357. Nah, sehingga di sini disebut dengan larutan tepat jenuh. Jumlah zat terlarutnya sama dengan jumlah zat yang mampu dilarutkan oleh pelarut. Beda sama nomor 3. Nomor 3 ini disebut dengan larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini ketika jumlah zat yang dimasukkan itu lebih banyak dari jumlah zat yang mampu dilarutkan oleh pelarut. Contohnya yang ini nih. Di sini, si H2O 1 liter, dia itu mampu melarutkan sebanyak 357 gram. Yang kita masukkan ke sini itu jumlahnya 358. Jadi yang kita masukkan itu lebih besar daripada yang bisa dilarutkan oleh si pelarut ini. Nah, sehingga katanya dampaknya sebagian akan larut dan sebagian tidak akan larut, alias membentuk endapan. Jadi di sini, karena nilainya itu lebih besar daripada yang mampu dilarutkan oleh pelarut, maka sebagian itu akan larut, yaitu 357 akan larut, sementara sisanya di sini dia tidak akan larut. Katanya akan membentuk endapan. Nah, jadi endapan itu adalah padatan yang tidak berhasil larut. Nanti si endapan tersebut itu akan mengumpul di bagian bawah. Nah, yang berada di bagian bawah ini, yang tidak berhasil larut ini, itu biasa kita sebut juga dengan endapan. Nah, itu jenis larutan nomor 3. Cirinya dia itu akan membentuk suatu endapan. Ya, jadi itu 3 jenis larutan. Larutan tak jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Oke, sekarang kita bahas konsep selanjutnya tentang kelarutan. Jadi, tiap padatan itu tuh punya nilai kelarutannya masing-masing. Jadi kalau kita punya padatan, pasti si padatan itu punya nilai kelarutan. Contohnya, padatan NaCl, kelarutannya itu 6,1 mol per liter. Sementara padatan AgCl, nilai kelarutannya itu 1,3 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Jadi tiap-tiap padatan itu punya nilai kelarutannya masing-masing. Nah, semakin besar nilai kelarutan, semakin banyak padatan yang bisa larut dalam pelarut tersebut. Artinya, padatan tersebut itu semakin mudah larut. Jadi kita bandingkan di sini misalnya kita punya NaCl 10 mol dan AgCl juga 10 mol. Kita masukkan ke H2O, di sini H2O-nya sama-sama 1 liter. Ini 1 liter, ini juga 1 liter. Nah, di sini NaCl 10 mol
itu yang akan berhasil larut itu hanya 6,1 mol. Karena kita tahu di sini, kalau kita punya 1 liter H2O, maka yang bisa larut itu hanya 6,1 mol NaCl. Jadi yang bisa larut itu hanya 6,1 mol. Ini akan larut, sementara sisanya, yaitu 3,9 mol, itu akan membentuk yang namanya tuh endapan. Nah, kita bandingkan dengan AgCl 10 mol. Di sini, yang bisa larut itu hanya sedikit. Hanya 1,34 kali 10 pangkat minus 5 mol. Ini akan larut. Karena kalau kita punya 1 liter H2O, maka yang bisa larut itu sebesar 1,34 kali 10 pangkat minus 5 mol AgCl. Sementara sisanya, ini banyak banget. 10 dikurangi angka ini, itu 9,999 sekian. Nah, jadi kebanyakan atau mayoritas itu tidak akan larut. Mayoritas itu akan membentuk yang namanya tuh endapan. Ya, jadi bisa kita bandingkan di sini. NaCl ini kan kelarutannya lebih besar daripada yang ini kan. Angka ini jauh lebih besar daripada yang ini. Nah, karena nilai kelarutannya itu lebih besar, maka semakin banyak padatan yang bisa larut. Nah, di sini yang larut itu lumayan banyak nih, ada 6,1. Sementara di sini yang larut hanya sedikit. Sehingga kesimpulannya untuk kasus ini, NaCl itu lebih mudah larut dibandingkan AgCl. Oke, sekarang kita bahas konsep terakhir yang akan kita pelajari di video kali ini. Jadi gini, sebenarnya nilai kelarutan atau S dari suatu senyawa itu dipengaruhi oleh suhu dari pelarut dan jenis dari zat pelarutnya. Kita tahu tadi, nilai dari kelarutan NaCl itu kan adalah sama dengan 357 gram per mol. Gram per liter ya. Nah, tapi sebenarnya angka ini itu hanya berlaku jika pelarutnya itu adalah H2O yang suhunya 25 derajat Celcius. Jadi jika pelarutnya itu H2O 25 derajat Celcius, maka kelarutan dari NaCl itu adalah 357 gram per liter. Nah, tapi misalnya suhu H2O-nya kita ganti, kita panaskan si air ini menjadi 70 derajat Celcius. Nah, nanti nilai kelarutan ini itu akan berubah. Udah nggak 357 lagi. Misalnya naik. Misalnya kita karang aja angkanya jadi 660 gram per liter. Nah, jadi di H2O 70 derajat Celcius, kalau kita punya 1 liter H2O 70 derajat Celcius, maka si pelarut ini, dia itu mampu melarutkan 660 gram NaCl. Jadi angkanya lebih banyak. Di sini angkanya berbeda, gara-gara suhu pelarutnya itu berbeda. Nah, jadi nilai kelarutan itu dipengaruhi oleh suhu dari pelarut. Kalau pelarutnya suhunya beda, maka nilai kelarutannya itu juga beda. Nah, apalagi jika jenis zat pelarutnya beda. Misalnya di sini pelarutnya itu bukan H2O, tapi benzena misalnya. Suhunya 25 derajat Celcius. Nah, lagi-lagi di sini pasti nilai kelarutannya itu udah nggak lagi 357. Meskipun suhunya sama-sama 25, tapi di sini zat pelarutnya beda. Ini H2O, ini benzena. Pasti di sini angkanya beda. Nah, jadi kelarutan suatu senyawa itu dipengaruhi oleh suhu dan jenis zat pelarutnya. Nah, tapi di bab kali ini kita tidak akan membahas secara kuantitatif atau secara perhitungan pengaruh dari suhu maupun jenis zat pelarut terhadap nilai kelarutan. Nah, pelarut-pelarut yang akan kita bahas sepanjang bab ini itu adalah H2O yang suhunya 25 derajat Celcius. Jadi di bab kali ini kita tidak akan membahas suatu larutan yang pelarutnya H2O yang suhunya bukan 25, ataupun kita tidak akan membahas suatu larutan yang pelarutnya itu bukan H2O. Jadi yang akan kita bahas sepanjang semester ini atau sepanjang bab ini itu hanya suatu larutan yang pelarutnya itu H2O yang suhunya 25 derajat Celcius. Oke, selesai. Sekarang kita bahas ringkasan dari video kali ini tentang konsep dari kelarutan. Yang pertama, ini definisi dari larutan, yaitu campuran homogen yang terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut, di mana zat pelarutnya itu pasti H2O atau air. Jadi, NaCl larutan definisinya adalah suatu larutan di mana zat terlarutnya itu NaCl dan zat pelarutnya itu adalah air atau H2O. Kemudian ini konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu adalah perbandingan antara mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Jadi ini definisi konsentrasi larutan. Kemudian ini hubungan jumlah mol dan massa. Jadi mol itu adalah massa dibagi berat molekul atau MR.
Mol itu sama dengan massa dibagi mR. Kemudian ini definisi dari larut. Jadi padatan berubah jadi cairan, kemudian bergabung dengan pelarut, membentuk suatu larutan yang homogen. Kemudian ini definisi dari kelarutan, jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuannya mol per liter ataupun gram per liter. Kemudian nilai S ini itu menunjukkan jumlah gram zat terlarut yang dapat larut dalam 1 liter zat pelarut. Di mana nilai kelarutan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu suhu pelarut dan jenis zat pelarutnya. Kemudian yang terakhir ini 3 jenis larutan, larutan tak jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Tadi sudah kita bahas definisinya. Kemudian ini terakhir, tiap padatan itu punya nilai kelarutannya masing-masing. Dan semakin besar nilai kelarutan, maka semakin banyak padatan yang bisa larut dalam pelarut tersebut. Alias si padatan itu semakin mudah larut. Oke, jadi itu konsep tentang kelarutan. Di video setelah ini, kita akan membahas tentang hasil kali kelarutan atau KSP.